Begitu ngebatin, aduh pengen ya punya rumah yang view-nya sawah, sebelahnya sungai, dan terkabul gitu ya dari Tuhan. Jadilah beneran punyalah sebuah rumah yang mepet sawah sebelah kali ini. Jadilah ada rumah mewah sekali. Halo, nama saya Robert Sihombing. Sehari-hari saya bekerja sebagai entrepreneur, sekaligus sport influencer yang saat ini tinggal di Bali. Tinggal di sini sejak 2 tahun yang lalu. Sebelumnya tinggal di Jakarta, lalu memutuskan untuk hijrah ke Bali pas COVID. Awalnya ya cukup lelah sih mencari rumah atau lahan yang mau dijadiin tempat tinggal, cuma nggak ada yang seret, nggak dapet. Tapi banyak yang lihat ya itu, nggak ada yang cocok gitu. Sampai akhirnya sempat ngebatin gitu, kayak aduh coba ya punya rumah yang view-nya sawah, terus sebelahnya sungai, ada suara aliran sungai gitu. Nah, terus nggak lama, teman ngabarin, Bet, ada nih kafling, coba deh dilihat. Begitu lihat, asli sama banget sama yang dipikirin. Jadi langsung hari itu ketemu sama yang punya kafling, langsung di DP-in. Di pagi hari, rutinitas wajib adalah push up. Itu sudah dilakukan selama 2 tahun, tidak bolong, dengan hashtag virus pagiku cerah. Jadi semua orang-orang mengikuti virus tersebut. Terus lanjut sarapan ringan, karena habis itu biasanya jalan pagi atau lari pagi. Habis itu baru deh mulai bekerja, koordinasi bareng sama tim, our client, via online. Biasanya sampai sore, lanjut nge-gym, terus dinner. Malamnya pulang, istirahat deh. Untuk proses pembangunan sendiri dimulai dari tahap desain konseptual, pastinya yang cukup intens bareng sama Ago. Sampai akhirnya berkembang ke gambar kerja yang detail. Setelah itu barulah masuk ke tahap konstruksi. Disitulah lumayan challenging karena kita harus memilih kontraktor yang bisa men-translate gambarnya Ago yang cukup unik ini gitu ya. Saat itu ketika sudah kepilih sama Arnaya itu namanya, terus mulai pondasi, terus struktur baja ringan, sampai elemen arsitektural dan interior. Pokoknya seluruh prosesnya udah kita mulai semuanya. Untuk groundbreaking sampai rumah benar-benar dihuni itu memakan waktu sekitar 12 bulan. Nah, di dalamnya juga termasuk koordinasi teknis untuk beberapa elemen custom seperti fasad bergerak di sisi barat dan timur, berupa kisi yang bisa dibuka tutup sesuai kebutuhan. Lalu untuk perizinan, kayak pengurusan sertifikat, nah itu baru dilakukan setelah bangunan selesai dibangun. Konsep utama rumah ini adalah tropis compact, fleksibel, dan responsif terhadap alam. Dengan lebar bangunan yang cuma 4 meter, rumah ini tuh dirancang secara vertikal dan adaptif. Jadi itu mengoptimalkan cahaya alami serta ventilasi silang. Paparan cahaya matahari di sini juga dimaksimalkan sebagai sumber pencahayaan utama. Jadi penggunaan lampu di siang hari itu minim banget, nggak pernah, hampir jarang lah ya gitu. Terus jendela juga di sini banyak banget. Jadi dari segala sisi angin tuh pasti masuk, jadi udaranya lebih sejuk di sini. Nah, yang paling utama, air di sini juga bisa langsung diminum karena memang ada sistem filtrasi yang sudah kita bangun dari awal, sehingga kalau mau minum tinggal ambil dari keran. Salah satu elemen khas yang paling utama di rumah ini adalah fasad besinya bisa dibuka tutup. Jadi selain menjadi ciri visual dari rumah ini, elemen ini tuh juga menjawab kebutuhan akan privacy lah gitu ya. Jadi keamanan, privacy, dan kenyamanan sesuai dengan karakter iklim tropis di Bali. Proses diskusinya itu bersifat kolaboratif antara saya sama arsitek, dalam hal ini Ago Arsitek. Kebetulan foundernya Abi Mantra tuh teman saya dari zaman SMA lah gitu ya. Jadi
dia juga udah kenal gaya hidup saya dari zaman dulu. Itu yang membuat proses penerjemahan kebutuhan ke dalam bentuk arsitektur itu jadi jauh lebih natural. Kebetulan Ago Arsitek ini memang punya keahlian mendesain ruang yang playful gitu ya, di lahan yang terbatas lah ya, dengan pendekatannya millimeter house seperti yang memang mereka sudah pernah bangun di Jakarta. Area mana yang pertama kepikiran pas pertama ngobrol sama Ago Arsitek adalah ruang komunal di lantai 2. Karena semua kegiatan ada di lantai 2 ini, jadi berasa seperti jantungnya rumah inilah gitu ya. Di sini semua aktivitas berkumpul, mulai dari ruang keluarga, dapur, kerja juga bisa di sini, sampai spot terbaik untuk menikmati pemandangan alam tuh adanya di lantai 2. Terus ruang ini tuh juga memang harus cukup terbuka gitu ya, tapi tetap private gitu. Kenapa? Karena akan menjadi tempat yang paling sering digunakan untuk beraktivitas sehari-hari, bersantai sampai menerima tamu. Karena saya juga suka bawa mama saya gitu ya dari Jakarta. Jadi yang paling penting tuh ini juga accessible untuk kursi roda bisa naik ke atas dengan mudah tentunya. Awalnya tadinya dibuatnya tangga sama tim Ago Arsitek. Terus karena saya punya pertimbangan tersebut, terus mereka menyulaplah itu menjadi rem penghubung antara lantai dasar dan lantai 2. Dan surprisingly hasilnya malah jauh lebih bagus. Kenapa ditamakan rumah mewah sekali? Jadi sampai di Bali sering diajak lari sama teman-teman, lari mewah, kita lari mewah gitu. Terus kirain lari mewah tuh larinya lari-lari sultan gitu. Ternyata lari mewah tuh lari mepet sawah. Nah, terus begitu ngelihat rumah, loh ini sama kayak di area lari ya mewah gitu. Terus saya tambahin, oh tapi ini kan sebelah kali. Oh jadilah rumah mewah sekali mepet sawah sebelah kali. Jadi saat masuk rumah ini langsung ada rem dari lantai dasar menuju ke lantai 2 yang dari jantung rumahnya ini. Di mana lantai dasar itu sebenarnya fungsinya sebagai kamar utama pastinya. Yang uniknya kamar utama ini diselimuti pagar yang juga berfungsi sebagai movable secondary skin. Jadi dia bisa dibuka, digeser gitu ya. Begitu dibuka akan kelihatan langsung di teras luar. Selain itu di bawah pasti ada kamar mandi utama. Terus yang paling unik kita ada teras kayu yang bentuknya menyerupai dermaga ya, karena depannya langsung si sungai tersebut, jadi seperti dermaga yang langsung di laut gitu, dengan pemandangan sawah. Dan teras kayu tersebut adalah titik terdekat dengan sungai karena bawahnya langsung di sungai. Di lantai tengah atau lantai 2 ada ruang komunal berfungsi sebagai ruang duduk, ruang TV, dapur, ruang makan, ruang kerja juga, dan ada balkon dan ada juga area servisnya. Lalu di lantai 3 ada kamar anak dan juga kamar tamu yang juga bisa difungsikan jadi studio dengan pembatas yang fleksibel. Dan ada kamar mandi tentunya. Nah terakhir di rooftop ada mini gym yang terbuka, open space, dan area utilitas. Rumah ini tuh punya fasad yang bisa dibuka tutup. Nah ini yang paling unik di rumah ini. Nah pembuatannya itu challenging banget. Jadi jendela ini sangat berat, hampir 1 ton lebih lah bahkan. Sehingga kita harus memikirkan bagaimana jendela ini bisa terbuka, buka tutup dengan titik yang pas sehingga si hidroliknya ini juga bisa mendorong dengan kuat gitu ya, karena kan pasti sehari-hari kita akan buka tutup, sehingga untuk mendapatkan titik tersebut supaya sempurna itu lumayan challenging. Fondasi rumah ini tuh menjadi tantangan yang kedua. Kenapa? Karena tanahnya ini bukan tanah asli, jadi tanah urukan. Jadi benar-benar harus cermat untuk bagaimana mensiasati supaya fondasinya kuat. Terakhir finishing. Jadi semen polis yang di sini ini beneran harus kita pikirin supaya begitu jadi hasilnya nggak belepotan tapi bagus gitu. Jadi rumah ini tuh dibangun oleh tenaga ibu-ibu sekitar sini. Jadi saat final finishingnya kontur dinding yang ini nih, itu tuh bener-bener mereka membuatnya tuh kelihatan banget gitu, pakai hati gitu ya, pelan-pelan, rapi gitu. Jadi walaupun ini sebenarnya tidak dicat,
tetap aja kelihatannya tetap cantik gitu ya. Oh iya, nah karena rumah ini berkerangka besi, jadi, banyak space-space yang suka dipakai sama burung-burung sekitar. Kebetulan rumah ini, banyak sekali burung ya. Dipakai burung untuk, jadi sarang dan bertelur. Jadi kayak berapa bulan yang lalu ada burung yang bikin sangkar gitu ya di salah satu besi di situ, terus dia bertelurlah sampai, menetas dan membesarkan si anaknya itu di kerangka besi itu. Jadi secara tidak langsung rumah ini tuh, akhirnya juga membawa kehidupan untuk makhluk hidup lain lah. Nah, rumah ini tuh didesain memang harus bergerak dan harus jalan. Kayak contoh, kamar utama di lantai 1, sementara jantung rumah ini lantai 2. Jadi, saya harus keluar dari kamar utama dan harus ngelewatin rem menuju ke, lantai 2 ini. Sehingga ke atas pun gitu, ke rooftop juga harus jalan. Jadi mau nggak mau, ya akan memicu kita untuk berjalan kaki dan lebih sehat gitu ya selama ada di rumah. Terus, rumah ini kan juga menyatu dengan alam ya, yang tadi juga diceritain gitu. Jadi meskipun ada mini gym di rooftop, tapi bisa juga dilakuin olahraga di mana aja, di teras kayu di depan, bahkan kadang-kadang di sini gitu ya, atau di lantai, 3, karena semuanya open space. Rumah bukan hanya sebuah wujud bangunan. Rumah adalah di mana kita bisa recharge energi positif, karena saat di rumahlah kita bisa melihat kehidupan dengan jauh lebih tenang.